Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin ngasih judul video ini terinspirasi oleh sejarawan besar Inggris abad 18, History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Dalam usia yang hanya 57 tahun, Gibbon itu mewariskan, membangun sebuah legacy, sebuah karya tulis yang besar, sebanyak 6 jilid besar, yaitu Decline, meluruhnya, and Fall of the Roman Empire, dan jatuhnya Imperium Roma. Dan saya ngasih judul video ini khusus, mungkin judulnya Decline the Fall of the Jokowiisme era, ya. meluruhnya dan jatuhnya era Pak Jokowi. Kapan dimulainya? Tampaknya secara resmi, secara 30 Januari 2023 saat Partai Keadilan Sejahtera secara mengejutkan menyatakan dukungannya secara terbuka kepada Anies Baswedan sebagai presiden, ya. Dan lengkaplah sudah setelah sebelumnya dimulai dengan Partai Demokrat tanggal 26 Januari, 5 hari sebelumnya melakukan rilis pers mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, dan sebelumnya Partai Nasdem 3 Oktober 2022 dengan cara yang menggetarkan, memproklamasikan, mendeklar ke seluruh dunia mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Dan tanggal 30 Januari kemarin, 2 hari yang lalu itulah orang kemudian menyimpulkan Anies mendapatkan tiket untuk maju bertarung untuk memperbaiki negeri ini karena sudah melampaui ambang batas syarat untuk calonkan diri sebagai presiden, yaitu sudah 28%. 28% itu dihitung dari Nasdem punya kursi di parlemen 59, Partai Demokrat 54, dan Partai Keadilan Sejahtera itu 50 kursi. Dan itu berarti total ketiganya yang menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan itu punya kursi 163 kursi dari 500 lebih kursi di parlemen, dan itu artinya sekitar 28% lebih. Sudah melampaui ambang batas presidential threshold 20%. Dan 30 Januari itulah tampaknya sekaligus orang mungkin bisa mencatat sebagai awal meluruhnya, jatuhnya era Jokowi yang sudah 10 tahun terakhir mengharu biru, penuh dengan kesumpekan politik. 2 organisasi Islam dibubarkan di zaman Pak Jokowi, yaitu Himpunan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga Front Pembela Islam. Bukan hanya itu, ya, kemungkaran dan kezaliman hampir merata di negeri. Orang saling ngata-ngatain dengan cebong, dengan kadrun,
menghabiskan usia, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang tidak produktif. Ya. Terus ada keinginan-keinginan dari pengkhianat-pengkhianat intelektual di lingkungan presidensi, orang-orang di sekitar presiden yang menginginkan jabatan 3 periode, perpanjangan 9 tahun, termasuk para kepala desa, dikumpulkan, diorganisasikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga oleh orang-orangnya Luhut Binsar Panjaitan, untuk datang dan meminta ya, perpanjangan kepala desa menjadi 9 tahun. Selama 3 periode berarti 27 tahun. Mereka ingin menjadi raja yang punya karakteristik diktator untuk mengangkangi penduduk desa. Itulah ya perkembangan terakhir orang-orang desa, kepala desa, perangkat desa mengikuti elit politik di negeri ini untuk tamak dan rakus terhadap kekuasaan dan tidak memperhatikan rakyatnya kecuali memperhatikan kesenangan diri dan kelompoknya sendiri. Rakyat sudah muak dengan keadaan dan yang diharapkan adalah sebuah perubahan, dan koalisi perubahan antara Nasdem, Partai Demokrat dan PKS adalah satu istilah yang sangat pas karena tampaknya sesuai dengan keinginan rakyat kebanyakan untuk segera berbenah, memperbaiki negeri ini, memperbaiki pendidikan anak-anak mereka, memperbaiki ekonomi mereka, memperbaiki masa depan mereka. Dan tidak semua waktu dipakai untuk mengurusi elitnya yang saling berlomba-lomba memperkaya diri dan juga mengabdi pada kekuasaan yang tamak dan rakus. Tampaknya 30 Januari adalah awal meluruhnya zaman lama dan jatuhnya zaman lama melalui pemilu untuk orang itu bersinar, mendapatkan cahaya harapan baru di ufuk timur. Dan moga-moga kita berharap ya, pertama-tama tentu bersyukur ada secercah harapan di tengah gelapnya politik Indonesia modern menuju bintang-bintang, cahaya bintang yang lebih cemerlang di tengah kegelapan langit malam. Dan kita masih punya harapan, dan memang hidup hendaknya berbasiskan harapan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan, kecuali harapan. Keimanan dan harapan itulah yang tidak boleh sirna dalam kehidupan manusia Indonesia modern. Tidak ada lagi percakapan yang saling menghujat di media sosial. Tidak ada lagi, insya Allah di masa depan, para buzzer yang kurang ajar, yang semau-maunya menulis dan menghina Islam. Tidak ada lagi, insya Allah, orang yang mengata-ngatain, merendah-rendahkan Islam, merendah-rendahkan tokoh Islam, menghina bahasa Arab, yang orang menyimpulkan sebagai bagian kelompok Islam fobia, orang yang benci terhadap Islam. Mungkin kalau orang-orang kafir benci itu pada Islam, itu bisa dimengerti meskipun tidak bisa kita benarkan. Tetapi di era sekarang banyak orang-orang Islam menghina tokoh-tokoh Islamnya sendiri dan menghina ajaran Islamnya sendiri, menghina Islam dalam konteks perpolitikan nasional. Politik Islam mereka coba sudutkan, mereka coba singkirkan ya, dalam pentas politik nasional
Dan kita berharap Anies kembali sebagaimana dia tunjukkan saat dia bekerja mengabdi untuk penduduk Jakarta selama 5 tahun terakhir sampai berakhir pada Oktober 2022 kemarin. Dia sudah memperlihatkan komitmennya, dia memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat kecil, dan dia tidak menyembah orang-orang yang punya uang, dan dia tidak mengabdi pada oligarki, tapi mencoba untuk menata hati orang-orang kecil, orang-orang kebanyakan dengan cara yang setara, dan mencoba menegakkan keadilan dan mendistribusikan keadilan untuk warga Jakarta tanpa membedakan agama dan asal-usul etnis. Itulah Anies Baswedan, warisan legacy dari Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi gubernur, dan dia tidak terpukau oleh ajakan untuk menghancurkan kredibilitasnya sendiri dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dengan calon presidennya adalah Prabowo, sambil meninggalkan janji-janjinya sebagai gubernur. Dia tidak mau pujukan-pujukan duniawi itu dia campakkan, dan dia menyelesaikan janjinya, menunaikan amanahnya menjadi presiden, menjadi gubernur selama 5 tahun. Dan dia berjanji juga, katanya begitu, sudah ditulis oleh Fadlizon perjanjian antar Prabowo, Anies, dan Fadlizon yang menulis draftnya itu, bahwa Anies tidak akan maju sebagai calon presiden untuk melawan Jokowi di saat Prabowo juga bertarung melawan Jokowi. Dan janji itu ditepati dalam konteks pertarungan Pilpres Jokowi 2 periode, dan perjanjian itu sudah berakhir. Sekarang dia menapak jalan baru, ya, dan dia kembali kepada satu khitohnya, kembali kepada karakter aslinya yang selalu teguh memegang janji, dan tentu memegang janji dan tidak mengingkari semau-maunya di tengah jalan dengan penuh kebohongan. Itu satu mutiara yang terpendam, mutiara yang sangat mahal, ya, di tengah pejabat-pejabat publik yang dalam 1 dekade terakhir penuh dengan kebohongan dari berbagai level pejabat eksekutif, legislatif. Karena juga ada contohnya orang-orang atau 1-2 orang yang di level pimpinan nasional yang tidak bisa dipegang antara ucapan dan keputusan politiknya yang selalu berlawanan dengan ucapannya yang sejak semula dia kembangkan di media massa. Dan moga-moga, ya, terjadi sirkulasi kekuasaan yang damai, tanpa pertumpahan darah, tanpa satu kerusakan sosial, sehingga insya Allah membimbing masyarakat Indonesia modern memasuki cara berpolitik dengan cara yang berbasiskan akhlak, dan tidak ada lagi orang yang menghina Islam di masa depan, orang yang melakukan pengkhianatan intelektual. Dan biarkanlah para pengkhianat-pengkhianat yang sekarang berkerumun di sekitar istana itu, dan juga di sekitar kekuasaan di berbagai tingkatannya hingga ke tingkat desa, wali kota, itu akan meluruh seiring dengan berakhirnya kekuasaan karena proses-proses pemilu yang sah dan legal. Masih ada harapan, dan tampaknya Anies Baswedan bukan satu pekerjaan yang mudah bagi Anies Baswedan. Pendakian terjal menanti sepanjang perjalanan karir politiknya. Cita-cita besar tentu memerlukan pengorbanan besar. Cita-cita untuk menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, dan juga menegakkan konstitusi dengan cara yang benar, itu adalah cita-cita yang besar, cita-cita yang mulia, apalagi
jika seluruh kepribadian hendak dipertaruhkan dalam perspektif Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan jika cita-cita besar, semakin cita-cita besar, semakin cita-cita mulia itu, maka semakin besar ya pengorbanan untuk mencapainya dan semakin berliku-liku jalannya. Idza azumal matlubu wa syaraf sa'uba maslakuhu wa kathurat tahiyatu. Kata ulama besar abad 11 Imam Al-Ghazali, semakin mulia yang hendak dicapai, semakin agung yang hendak dicapai, semakin mulia cita-cita, sa'uba maslakuhu, maka semakin sulit jalannya, berliku-liku, wa kathurat tahiyatu, maka semakin besar pengorbanan untuk mencapai cita-cita yang besar. Moga-moga semakin cepat meluruh dan jatuh rejim yang lama dan selamat datang dengan penuh rasa syukur rejim yang baru yang mengeluarkan kita dengan izin Allah minadz-dzulumat ila nur, dari kegelapan di pojok-pojok sejarah menuju cahaya ilahi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.